Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, hari ini kembali lagi kita mau datangnya soal pebisnis ya. Pebisnis apa? Come on, lu kepoin gua. Ya gua ajak hari ini kita mau belajar dari soal pebisnis. Pebisnis apa? Kepoin gua. Assalamualaikum. Oke guys, ini pebisnis yang hari ini jadwal kita interview. Mau kita korek-korek bagaimana bisnisnya dengan Mbak Uma betul ya? Dari Umben ya? Iya. Oke guys, ini dari Umben. Lo bisnis apa Umben? Lo kita lihat kepoin. Lo lihat bareng-bareng kita lebih tahu Mbak. Bagus ya Mbak ya. Aduh, luar biasa dipakai. ini Ini ruang produksinya ya berarti ya? Ini ruang produksi ya? Oke. Guys, ini ruang produksinya ya teman-teman ya. Jadi ada produknya juga di sana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pebisnis. Apa kabar? Jumpa lagi di channel YouTube kami Celote Bisnis. Guys, seperti biasa, ketika lo udah follow ya, udah tag juga, udah share juga, udah subscribe juga ya di Celote Bisnis, maka lo pasti akan mendapatkan informasi yang paling hot, paling viral tentang para pebisnis. Nah, hari ini kembali lagi gue ajak teman-teman ketemu sama pebisnis. Nah, pebisnis apa ya? Lu udah ngeliat kue-kue ini kayaknya enak banget, kayaknya baunya tuh harum gitu ya. Nah, kayaknya mau disikat ya. Oke, jadi lu lihat di sebelah gue ada seorang mbak-mbak. Ya, elah mbak-mbak ya. Ini adalah pebisnis ya. Kita tanya siapa dia dan sebenarnya nanti dia akan berikan interview, kita akan interview dan pasti akan banyak nanti insight-insight yang bisa teman-teman pakai ya. Apa sih bisnis itu dan kemudian jalanin bisnis. Oke. Assalamualaikum Mbak Uma. Waalaikumsalam. Oke. Bener Mbak Uma ya? Iya. Oke. Guys, ini adalah Mbak Uma ya. Jadi Mbak Uma ini adalah seorang pebisnis. Nah, tapi gue nggak akan bicara tentang pebisnis dulu. Pasti kita korek-korek dulu ya. Siapa dia sebetulnya ya? Oke. Mbak Uma, boleh saya tanya? Mbak Uma tuh latar belakangnya sebelum kita ngomongin bisnis ya. Tapi sebelumnya terima kasih udah Sama-sama. bisa datang ke tempat ini gitu ya. Terus kemudian udah mau berbagi-bagi gitu ya. Oke, Mbak Uma latar belakangnya sebelum bisnis apa sih kalau boleh tahu? Kebetulan kan aku usaha ini bareng sama suami. Oke. Kita berdua sama-sama seorang karyawan. Oh, dulunya jadi karyawan. iya. Oke. Tapi- Berapa tahun di karyawan tuh? Kalau saya 8 tahun. Oh, 8 tahun. Kalau suami lebih lah ya. Oh, Karena kan lebih. dulu dari sebelum menikah juga dia emang seorang karyawan. Wah, oke. Gitu. Tapi setelah bertemu saya, Oh, jadi ada karena ya sebabnya ya. jadi ya mau nggak mau kan kita harus punya usaha ya untuk Ya. masa depan lah istilahnya. Ya. Pada saat penjualan kita mulai agak naik, suami kebetulan lebih dulu untuk keluar dari kantor. Oh, dari kantor, oke. Karena memang kita lebih membutuhkan jasa produksi, maksudnya tenaga yang lebih banyak di usaha ini. Jadi akhirnya suami mengorbankan untuk keluar. Oh, itu tahun berapa kalau boleh tahu? Apa Mbak? Kalau nggak salah 2016 ya. Jadi Karena ini kita 2014 nih. bisnis mulainya. ini 2014, tapi saat itu masih bekerja ya Mbak Uma Masih ya? bekerja berdua. Tapi nanti 2016 suami keluar duluan. Lebih dulu karena Oh, memang oke. pada saat itu omsetnya juga terlihat ya melebihi dari salary-nya suami. Oh, Jadi, oke. Jadi ya udahlah kita yaudah yakin aja gitu. Oh, Yaudah oke. nggak apa-apa deh kamu kerja dulu karena saya waktu itu masih di bagian kayak marketingnya. Oh, Kalau oke. marketing secara digital kan pada saat kerja pun masih bisa dilakukan Betul, gitu kan. Di betul. kantor pun saya masih bisa lah meluangkan waktu sedikit. Oke. Kalau untuk secara produksi tenaga yang banyak kan Udah nggak bisa ya, harus nggak bisa, memang harus full ya, fokus full, ya. gitu. Jadi itulah sebabnya suami Mbak Uma resign duluan, Iya. 2016. Oke, nah sekarang berarti memang saya mau tanya gini, kenapa sih mau bisnis gitu loh? Kan udah kerja lama ya, buat kerja berdua kan berarti gajinya double tuh gitu kan, enak dong harusnya gitu. Kenapa sih? Awalnya nggak sengaja aja Oh, nggak gitu, sengaja, nggak oke. sengaja. Jadi dulu sebelum pas awal nikah, Mhm. saya masih belum bekerja nih ceritanya. Oke. Terus minta suami minta modal dong buat usaha gitu. Awalnya belum makanan nih Oh, untuk usahanya. oke. Jadi kayak dulu tuh saya nyoba untuk distributor pakaian. Oh tadinya di sebuah pakaian, berarti fashion berarti ya? Tapi karena memang passion saya nggak di situ, akhirnya ya banyak sisa lah nggak terjual. Padahal waktu itu modalnya lumayan gede ya, sekitar 10 juta. Oh berarti pernah mengalami kerugian juga di bisnis ya nyoba pertama kali ya? Karena memang ngerasa nggak cocok aja di situ. Oke. Akhirnya baru aku mulai kerja. Oke. Bisnis awal itu, aku kerja aja deh gitu kan, karena kok kayaknya gini banget bisnisnya gitu. Terus kebetulan ibu mertua itu kan
dia bisa bikin kue, bisa bikin cheese stick. Dulu ini dari mertuaku gitu kan. Iseng-iseng bikin. Berarti ini warisan nih berarti. Warisan, bener banget warisan. Pas, jadi bikin terus bawalah ke temen kan, teman kerja. Ih, kenapa lo nggak jual aja gitu? Ini enak loh gitu kan. Hah, masa sih? Ya udah, aku coba lah bikin sama suami, dipack-packin. Dulu masih plastik biasa gitu loh. Belum kemasan iya, pakai plastik itu yang cuma pakai lilin gitu. Iya. Dulu kayak gitu, terus ya udah tawarin ke kantor, akhirnya pada mau. Dari situ aku mulai, gimana kalau misalkan emang nggak dibisnisin aja, ya walaupun cuma sekedar side job waktu itu. Ya udah, mulai sedikit demi sedikit, ya akhirnya ya sampai sekarang gitu. Luar biasa ya guys ya. Jadi biar teman-teman lihat, jadi tadi dikasih tahu kenapa ternyata tadi bisnis itu sebenarnya bukan ide, itu mungkin idenya sudah ada, tapi ternyata kalau memang ada warisan dari keluarga, kenapa tidak gitu ya. Disuruh dipatenkan. Dipatenkan langsung ya. Nah, Mbak Uma gini, tadi kan Mbak Uma bilang tadi berarti 2014 bisnis ini baru running, betul ya. Terus 2016 suami juga udah resign gitu ya. Nah, terus kalau boleh tahu berarti sekarang kalau 2014 bisnis ini udah hampir 8 tahun ya, betul ya, 8 tahun ya? Waktu itu sih fokusnya di cheese stick. Oh, awalnya di cheese stick? Awalnya cheese stick ini dari 2014. Tapi kalau untuk cookies baru tahun 2020. Nah, sekarang kita ngomong cheese stick. Ngomong-ngomong, ini sebenarnya produknya brandnya apa nih? Apa Mbak Uma? Kalau nama usahanya itu Umben Indonesia. Oh, nama usahanya Umben Indonesia. Ya. Dulu sih sebelum ini aku punya nama juga, namanya Humaira's Kitchen. Oh, dulu namanya Humaira Kitchen. Nama usahanya, cuma karena ada suatu hal yang kita nggak bisa pakai nama tersebut. Akhirnya kita ganti jadi Umben Indonesia. Umben Indonesia. Nah, ngomong-ngomong nama Umben Indonesia, sebelum kita ngomong ke produk-produknya nih, kan banyak nih variannya nih. Sebetulnya filosofinya apa Umben Indonesia nih? Tadi saya pikir Umben, saya pikir Umi. Bandnya nggak tahu siapa gitu ya. Ini kenapa sebetulnya ada dua filosofi sih. Kalau dari Umben sendiri, karena kita kan, aku awalnya kan usaha bareng sama suami juga berdua. Jadi ini diambil dari nama kita berdua. Karena kebetulan kita belum punya anak, jadi nggak bisa ngambil nama anak. Yes. Jadi nama suami dan istri dua-duanya digabung ya. Uma dan Beni. Terus selain Uma dan Beni, Umben. Selain itu juga bisa, kalau misalkan nanti kita buat PT atau nama perizinan untuk usaha semakin maju gitu ya, namanya mungkin PT Usaha Maju Bersama. Usaha Maju Bersama, berarti Umben juga dong ya? Iya, jadi bisa ada dua nama itu, nama saya dan suami dan nama PT-nya nanti. Usaha Maju Bersama. Wow, keren ya guys. Jadi ada dua filosofis ya. Jadi buat teman-teman juga untuk membuat suatu bisnis, brand itu penting ya guys ya. Jadi artinya memang harus ada filosofinya. Jadi nggak sembarangan. Nah, makanya ini ada dua nama, ada dua arti filosofi, dan ini memang luar biasa ya. Mudah-mudahan cepat ya Mbak Uma ya, PT-nya dia bisa langsung bisa jadi juga. Jadi namanya Umben. Nah, nah sekarang kita fokus begini. Kenapa sih waktu itu kan bisnis kan di luar banyak. Tadi kan Mbak Uma juga bilang pernah fashion. Betul dong, walaupun tadi mungkin nggak ada passion atau apa. Terus kenapa larinya ke kuliner? Karena tadi ada mertua tadi. Oh, jadi itu berarti idenya. Ya, awalnya itu, dan memang feedback dari, kan kita coba tes pasar dulu nih ke teman-teman yang terdekat yang pasti ya. Feedbacknya bagus gitu maksudnya. Jadi ada motivasi dari mereka juga untuk ayo jalanin aja terus gitu kan. Ya udah, aku yakin untuk kuliner ini ya, karena kita juga ada background, maksudnya suami aku kan dulu juga sering bantuin ibunya kan. Jadi suamiku juga, selain aku juga, dia juga bisa produksi kue. Luar biasa ya. Jadi walaupun laki-laki tapi bisa buat kue ya. Luar biasa. Punya chef. Ada chef ya. Jadi saya merasa tertantang guys. Kayaknya di rumah nanti saya bilang istri saya harus memasak. Mbak Uma, jadi gini. Sekarang tanya gini. Kan dulu karyawan sempat lama. Ada tantangan nggak sih jalani bisnis ketika dulu karyawan digaji, ada jam waktunya juga jelas, pagi sampai sore gitu, terus kemudian pulang. Gimana cara adaptasi dengan ritme bisnis gitu ya? Tantangan sih pasti ada ya. Dulunya kan saya kan setiap hari keluar rumah gitu kan, pulang pergi. Kalau sekarang kan di rumah aja terus fokus di sini. Paling kadang suka mikir, bisa nggak ya gue, maksudnya bisa nggak ya dulu setiap bulan pasti punya uang, pasti punya penghasilan. Gitu. Benar. Sekarang dengan bisnis ini kan namanya bisnis, pasti penjualan ada masuk ada enggak gitu. Betul. Paling sih secara pribadi aja, emosional sendiri gitu, maksudnya bisa nggak ya gitu aku, tapi dengan rasa yakin
ya udah jalan aja. Oh, jadi ngerasa yakin pokoknya udahlah. Bismillah jalan aja lah Iya, pokoknya gitu. Bismillah jalan aja. Ah, Dan oke. kebetulan kalau aku sendiri baru sih 2021 kemarin keluarnya. 2021 kemarin. Berarti pas ketika Covid ya berarti ya. Oh, baru keluar dan fokus juga bersama suami Tuh. ngembangin bisnis ini berarti. Dulu juga suami sendiri tuh saya masih kerja pun kita belum fokus banget gitu. Oke. Jadi kayak masih ya biasa aja lah gitu. Maksudnya nggak terlalu nge-push kita untuk terus maju gitu. Kalau sekarang kan kita udah fokus pikirannya ke sini semua. Oke, jadi benar-benar sekarangnya udah berdua dengan Umben ini tadi ya. Berarti benar-benar fokus dengan bisnisnya gitu ya Mbak ya. Oke Mbak Uma, sekarang ini pertanyaan saya. Tadi Mbak Uma bilang ada yang pertama itu adalah cheese stick. Nah, sebetulnya cheese stick ini apa yang bedanya sama cheese stick yang lain? Kan juga banyak cheese stick gitu kan. Cheese stick kita itu yang pertama sih yang pasti kita nggak ada tambahan MSG. Oh, nggak ada tambahan Gurihnya MSG itu ya? memang dari kejunya. Oh, gurihnya dari kejunya langsung asli gitu ya, Iya. Mbak ya? Oke. Kemudian dia bentuknya berlayer. Oh. Bisa dilihat kalau ini nih bentuknya tuh dia kayak apa ya, lapisan berlayer gitu. Iya. Kalau ini Kayak- kan benar Kan berlapis gitu biasanya ya. tuh lempeng ya. Lempeng doang biasanya Kalau ini benar-benar. dia berlayer. Oh, teksturnya jadi ada ininya ya, layernya. Oke. Iya. Jadi biasanya kita menyebutnya itu renyah berlayer. Renyah Unik berlayer. Oh iya, renyah kejunya berasa. Oh, renyah berlayer. Oke. Kita dari keju edam juga kebetulan. Keju? Edam. Oh, oke. Nah, sekarang gini, berarti kan awalnya dari cheese ya, jadi Iya, cheesecake cheesecake. ya. Dari cheesecake kok cheesecake. Aduh, saya mau bolu aja sih. Udah nggak sabar. Kayak nggak sabar kayak mau ngerasain. Jadi ngomongnya salah ya. Oke gini Mbak Uma. Jadi kalau boleh tahu selain ini harga cheesecake-nya berapa ya? Kalau boleh tahu. Harga varian dari Umben ini dari berapa minimum sampai berapa ya terbesar ya? Dari mulai 22.000 Dari mulai 22.000, oke. sampai kalau cookies kan beraneka ragam ya. Oke. Tergantung variannya. Oke. Ada yang sampai 70.000. Oke, maksimal sampai harga berapa di Umben ini? Maksimal 70.000. 70.000 itu paling mahal gitu ya. Guys, 70.000 paling mahal guys. Murah lah buat teman-teman yang artinya alokasikan untuk produk ini. Ini aja nih kalinya berapa? Kalau cheese Itu ini? 53.000. 53.000 ya. Oke, ini 53.000. Yang besar. Nanti yang 20.000 ntar gue cari yang lain ya. Oke, jadi artinya buat teman-teman ini kelihatannya memang enak teman-teman ya guys. Tapi ntar gue ngerasain ya, kan nanti ada testernya ya. Kelihatannya enak, dibungkusnya juga higienis ya. Mbak Uma ya. Dan ini pakai ini loh. Ini pakai apa? Saya jarang biasa ngeliat nggak pakai ini biasanya. Karena Apa ya dulu itu kan kita konsepnya udah masuk zaman milenial ya. Oke. Jadi kan anak milenial itu suka yang lucu-lucu, Oh. yang unik Jadi gitu packagingnya kan. jadi disesuaikan gitu ya. Iya, betul. Dan pakai tali ini ya guys. Tapi nggak, tali ini bukan ngikat leher lo ya, bukan. Ini buat ngikat. Jadi kan kalau di foto itu ya lumayan sedikit. Jadi apa catching gitu Iya. ya. Nah, oke, keren. Mantap. Nah, ini ya guys. Jadi bisnis juga lo kudu kreatif gitu ya. Jadi bukan cuma buat aja, tapi packagingnya juga harus bagus. Bukan hanya rasanya udah enak, tapi packagingnya juga harus keren ya. Oke. Mbak Uma, pertanyaan selanjutnya, berarti harga antara 22 sampai 70.000 benar ya? Boleh nggak sih dikenalin dong ini si apa makanan-makanan ini, kan saya nggak kenal juga nih ya. Apa aja sih soalnya makanan ini? Yang pasti yang tadi kita udah bahas itu ada cheese stick. Cheese stick cheese itu stick, oke. brandnya itu Macis. Oh, brandnya Ini Macis anak ya? pertama kita lah ya. Oh, Macis anak pertama, oke. Terus setelah itu di sekitar tahun 2020 itu kita ciptain ini cookies. Oh, Cookies cookies itu ya? ada 6 varian. Oke. Kebetulan di sini nggak ada, ada semua nggak ya? Oh, nggak ada semua deh. Oke, varian ini apa Ini varian? brandnya Baskuit. Biskuit. Oke. Biskuit. Ini apa rasa apa ya? Ini Nutella almond. Oh, Nutella almond. Ada oke. Nutella almond, ada choco almond, ada Choco almond, cheese crust, ada cheese triple choco, triple ada choco, almond green tea, kemudian green tea. garlic cheese. Garlic cheese yang ini berarti Ada ya? semua, iya. Oh, oke. Ini guys, garlic cheese. Oke. Alhamdulillah sih ini kita juga udah terdaftar di Haki untuk mereknya Semua dari Baskuit. Haki semua. Oh, oke. Kenapa harus di Haki sih dimerekin kalau boleh tahu brand? Kenapa takut diambil orang atau gimana biasanya? Ya, Orang bisnis. Iya, salah satunya itu. Jadi biar kita punya kekuatan tersendiri lah untuk membangun. Jangan sampai kita udah besar, tahu-tahu nanti ada yang klaim kan. Oh, brandingnya nanti ada orang lain yang pakai gitu ya. Kita sudah bangun susah payah brandnya ini gitu kan. Udah Tahu-tahu bagus dia, namanya kemana-mana, oh ternyata oke. itu nanti ngebangunnya lagi butuh perjuangan. Oke, guys, jadi ini penting. Insight yang kedua yang gue kasih bahwa lo juga butuh tadi Haki ya. Brandnya harus didaftarkan. Karena kenapa? Karena sekarang banyak orang berbisnis saat ini mungkin namanya mungkin sama-sama mirip-mirip kan. Jadi segera daftarkan ya. Kayak seperti Mbak Uma ini dengan Umbennya semua udah daftarin Haki. Oke, Mbak, Mbak Uma? Selanjutnya saya mau tanya begini. Tadi Mbak udah ngasih tahu ini semua
Terus Mbak cara ngembangin bisnisnya, bisnis Umben ini dengan semua varian ini, gimana caranya? Melalui media sosial atau melalui apa nih? Saya nggak tahu. Boleh share nggak? Saat ini sih udah media sosial, kemudian kita juga ada di beberapa e-commerce. Oh, oke. Terus kita juga sudah tersebar di beberapa toko bakery, Oke. kemudian minimarket di Depok, di Jakarta. Di Jakarta juga ada supermarket. Itu aja sih. Banyak loh ya guys ya. Jadi banyak loh. Jadi ada supermarket juga, ada minimarket juga ada, di Depok juga ada, Jakarta juga ada. Dan saya gini, berarti IG-nya apa kalau boleh tahu? Umben.id. Umben.id. Kita nggak cantumin Oh, nggak cantumin sini ya? karena ya buat reseller biar. Oh iya benar-benar. Saya ngerti kenapa. Selalu saya tanya sama teman-teman yang produser bilang, "Oh, janganlah nanti biar mereka reseller yang cari uang dari IG-nya." Oke, saya ngerti, saya paham. Tapi IG-nya ada berarti ya? Oke, baik kalau gitu. Baik. Oke, Mbak Uma, sekarang tanya saya gini. Tadi Mbak ngomong ada reseller. Nah, kemudian saya langsung ingin, oke. Berarti kalau boleh tahu, resellernya saat ini udah berapa banyak Umben ini? Kita itu terbagi di beberapa. Oh, namanya mitra, dinamanya kemitraan. Oh, kemitraan, oke. Ada dropshipper, Ada reseller, reseller, ada agen, kemudian distributor. Agen ada empat layer ya. Oke. Ya level ya. Oke, 4 level. Kalau dropshipper berarti kan nggak perlu uang ya, nggak perlu Nggak modal perlu, ya? jadi cuma kayak promosi aja kan? Oh. Cuma promosi, posting di media sosial, terus tinggal duduk manis, kita yang packing, kita yang kirim. Jadi lebih itu paling banyak sih peminatnya sebenarnya. Dropshipper ya, oke. Dropshipper. Jadi mereka tinggal tunggu beres aja gitu. Oke, nanti Nggak usah repot. nanti saya mau tanya salah satu ya atas dropshipper. Yang kedua berarti reseller. Reseller. Reseller itu berarti Kalau reseller itu minimal pembelian hanya 1 karton aja. satu karton kalau Isi boleh itu isi 12. 12 itu asumsi boleh pilih produk atau Untuk pertama kali beli itu per 1 varian. Oke. Tapi untuk pembelian berikutnya boleh campur. Boleh satu varian. Berarti kalau satu varian kali ini berapa tadi Mbak Uma? Kalau Choco Almond ini 45.000. Oke, katakanlah di sini 45.000. Untuk Berarti kali 12 berarti ya. Berarti sekitar berapa guys? Lo ayo dong. Audiens lo hitung juga dong. Jangan nyapain gue juga, gue dong ngomong langsung ngitung juga. Oke, pas 5 kali 12 berarti sekitar hampir 500 ribuan ya, kurang lebih ya. Iya, hampir 500 ribuan. Oke, hampir 500 ribuan itu udah bisa jadi reseller. Bisa. Bahkan yang 22.000 dikali 12 aja berapa tuh? Oh ya, Murah cuma kan? cuma nggak sampai 300 ribu, 200 something. Guys, nah ini kenapa ya teman-teman gue suruh ngitung elu karena kenapa? Biar lu tahu ternyata bisnis itu nggak perlu modal besar. Jadi kalau 200 perlu modal besar ya silakan bisa juga. Tapi ternyata buat modal bisnis ternyata 240 ribuan aja udah bisa lo di Umben lo ya. Bener ya, Mama ya? Oke. 20 ribu, wah kayaknya gue mau juga jadi reseller. Oke, Mbak Mama, sekarang tadi udah dropshipper. Terus kalau dropshipper bebas ya? Dia Bebas. berapa aja tinggal info Iya. dikirim gitu ya. Oke. Kalau buat dropshipper dia dapat berapa persen? Dropshipper misalnya harga Kata kayak gini, 50.000 nih yang harga bulat nih. Ini 50.000 ya? 52 Ini 53.000. 53.000. Berapa kira-kira Dropshipper persentasenya? bisa dapat 50.000. Ya, Harganya kan semakin 53.000. besar harga, diskonnya semakin besar. Kan harganya 53.000 nih, Iya. dikirim. Ha-ha. Dia dapat 53.000. Dapat kayak 50.000. Iya. Kita nggak pernah ngasih 1.000, 2.000, kasihan. Minimal 3.000 lah kita keluarin gitu. Oh. Kalau untuk dropshipper, Oke. Jadi artinya nanti dia ngejualnya di harga 50.000. 53.000. 53.000. Kita harga eceran tertingginya 55. Oh, jadi Jadi bisa masih dijual 55. Jadi kurang lebih ya sekitar 3.000-an gitu ya. Iya, Betul ya, kurang lebih ya. Oke. 3 sampai 5.000. Ya oke lah, lu nggak punya modal dapat 3.000 kan Kalau kuantitinya banyak kan? Iya, kuantitasnya dari 100 berapa kan? Sambil rebahan aja kan bisa. Bisa. Jadi lu nggak perlu jadi polisi tidur. Polisi cepek maksud gue yang ini kan 2.000. Nah, ini di rumah aja udah bisa dapat 3.000 ya. Satu varian loh ya. Oke. Nah, terus kemudian dropshipper itu udah. Terus kemudian dan dropshipper nggak ada wilayah area ya, Mbak Uma ya? Nggak ada. Begitupun reseller juga nggak ada ya? Belum ada pembatasan Belum ada. area, misalnya harus Depok 10 aja nggak boleh lebih, nggak ya? Masih Belum bebas sih, ya? karena memang kita juga belum terlalu banyak banget. Oke. Tapi terbantu sih sama mereka. Sama mereka. Oke, kalau boleh tahu resellernya ada berapa banyak saat ini? Reseller ada sekitar, kalau secara gabungan ya, aku sih kalau masing-masing Kurang aku- lebih aja. kurang lebih sih sekitar 20. 20-an ya, oke. Itu udah ada dari 2000 berapa tuh reseller kalau boleh tahu? Dari Macis berdiri itu tahun 2014.
kurang lebih kita open kemitraan itu ya 2016. Oh, dari 2016 baru berani, ya? karena Baru kan berani ya, oke. suami kan udah bisa fokus, Udah bisa di fokus produksi, di sana jadi ya. bisa ngerjain gitu. Kalau masih belum kan kita nggak sanggup. Oke, guys, jadi untuk jadi reseller hanya perlu satu karton, kurang lebih isinya 12 quantity ya. Oke, terus habis dari tadi reseller kan naik lagi menjadi Agen. tadi? Agen. Nah, agen itu syaratnya apa? Kalau agen minimal pembelian 7.200.000. 7.200.000 sudah menjadi agen. Semua varian pokoknya bebas ya. Semua varian bebas. Oke. Dan setelah pembelian pertama dia bebas pembelian berapapun bisa. Oh, jadi hanya bagi awal aja Awal gitu ya. aja. Sebagai untuk Start syaratnya awal itu bisa. ya. 7.200.000 nanti tinggal dikalikan berapa karton. Nah, terus pertanyaan saya untuk jadi agen itu berapa yang didapat marginnya dari Uma ya? Marginnya Mbak Uma. kalau misalnya ini harga 53, marginnya bisa 46 ya. 46, berarti 46. kurang lebih habis ke 7.000-an satu piece ini ya. Itu kalau agent. Kalau tadi reseller belum? Reseller berapa kalau reseller? Reseller 48. Oke, guys, jadi kelihatan ya angkanya. Teman-teman, lu jangan lihat cuma 3.000, 4.000, lihat kuantitasnya ya. Kalau ngomong kayak gitu, lu nggak usah bisnis, di rumah aja ya, rebahan aja dah. Ngapain? Oke, terus kemudian terakhir adalah tadi selain distributor. Nah, syaratnya distributor itu harus berapa? Minimal pembelian 14.400.000. Berarti 2 kali lipatnya kurang lebih ya daripada agent. Nah, berarti marginnya? Marginnya Tadi kan kalau agen 346. 46, kalau ini bisa 44.000. Oh, 44 dijual 55 Jadi ya? kita tuh kayak cuma ngambil dikit banget kalau untuk distributor. Iya. Karena kan dia kuantitinya juga lumayan. Kan dia bisa juga punya dia punya agen, boleh dong dia buka. Dia punya reseller juga, dia punya pasukan sendiri ya. Guys, modalnya saya 14 juta. Oke, guys, bisa inilah. Artinya dengan dijual 55 ya, oke. Jadi Mbak Uma, ini keren ya. Guys, kenapa tadi gua sedikit lebih detail? Karena fokusnya biar teman-teman bisa nyobain, oh ternyata ada bisnisnya loh dari Umben ini. Jadi bukan hanya produksi makanan, tapi teman-teman bisa langsung action. Habis acara ini langsung nanti udah nonton di YouTube, kita udah upload, langsung lo pesen ya. Hubungi langsung ya. Jangan lupa sebut nama gua ya. Oke. Dapat diskon ya. Dapat diskon. Oke, sekarang Mbak Uma, kita lanjut. Tadi Mbak Uma mau boleh tahu nggak pertama awal itu kalau boleh tahu modalnya berapa, terus kemudian ada berapa jumlah karyawan dan sekarang ada berapa? Ya, kalau untuk modal kita sih nggak pernah bulat misalkan rupiahnya sekian. Asal gini misalnya kita bikin pertama kali satu resep berapa, terus ya udah kita putar-putar aja dari situ. Sebenarnya modalnya nggak besar sih kalau untuk sekali bikin Tapi ini. berapa waktu itu kurang lebih gambarannya? Apa di bawah berapa gitu kurang lebih? Di bawah 1 juta kalau untuk pertama kali Pertama banget, kali karena banget kan ya? kita belum punya mesin yang besar atau gimana. Kalau sekarang kita ya udah ada semi otomatisnya yang sekali bikin banyak. Kalau dulu kan kayak masih biasa aja pakai barang-barang yang ada di rumah. Tapi waktu itu mulainya dengan dari angka di bawah 1 juta intinya. Kalau untuk makanan ini. Oke, terus kemudian waktu itu karyawannya berarti berapa orang waktu? Kalau dulu awal-awal kita belum ada karyawan. Oh, jadi baru berdua. berdua aja. Oke. Sekarang ini? Sekarang dari sebelum pandemi itu ada 3, kemudian pas pandemi kita kurangkan dulu. stop, karena kan kita juga mengurangi mobilitas dengan orang kan pada saat tinggi-tingginya. Betul. Kalau untuk sekarang sih ada 2. Ada 2. Oke. Jadi sekarang yang ngebantu 2 orang tadi ya. Karena kan kita udah pakai mesin juga, jadi nggak terlalu. Udah bisa ini ya, ibaratnya bisa ya udah pakai mesin, ya udahlah, orangnya nggak terlalu banyak gitu ya. Guys, jadi luar biasa ya. Kenapa? Jadi seorang Mbak Uma dan suami dulunya karyawan, tapi sekarang berhasil mempekerjakan saat ini 2 orang. Dia berarti otomatis kan menambah penghidupan 2 orang, benar ya Mbak ya? Nah, itulah hebatnya dari pebisnis ya. Buat teman-teman yang kenapa alasannya pebisnis, harusnya ini ya, bermanfaat buat banyak orang ya. Oke, Mbak Uma, selanjutnya saya mau tanya, kalau boleh tahu omset pada saat sebelum pandemi, kita kan ngomong fokus pandemi lagi luar biasa ya. Ini satu pukulan lah buat semua pebisnis ya. Nah, ketika sebelum pada saat pandemi, pada saat pandemi sama sekarang gimana perbedaannya dengan omset? Kalau omset sih dari sebelum pandemi, bahkan pandemi itu kita sedikit naik. Oh, lebih naik daripada sebelum pandemi. Karena memang makanan ini kan dibutuhkan
mereka pada saat Oh. isolasi mandiri. Iya, sambil ngemil-ngemil nonton Iya, TV gitu ya. gitu kan. Kita juga waktu itu kan ada bikin hampers Oh. khusus buat hampers untuk mereka yang mau kasih gift untuk temennya yang lagi isoman. Oh, oke. Buat keluarganya lagi isoman Oke, gitu. Kita oke. juga bikin gift, bukan memanfaatkan tapi memang momennya pas gitu Yes, kan. yes, benar-benar. Dan bermanfaat juga, dan kebetulan waktu itu kita kolaborasi sama salah satu KM di Depok juga. Beliau menjual jamu gitu, jamu kesehatan Oh, oke. kayak jahe merah gitu ya. Oke. Kan cocok tuh untuk Oh iya, yang buat sedang ini juga ya, vitalitas imun, dia juga kan imunnya, benar. kita sandingin lah sama snack ini gitu. Oh, berarti makin naik berarti itu waktu itu ya? Iya. Berapa persen waktu itu kalau boleh tahu naiknya itu? Naiknya kurang lebih sekitar 30%. Dari yang standar biasa. Nah, kalau saat ini, sesudah udah ada endemi, udah mulai menurun? Masih stabil tapi stabil. naik turun gitu. Oh, Tapi naik naik turun. turunnya nggak terlalu tinggi banget atau turun banget gitu. Jadi sedang aja, cuman ya tetap aja naik turun. Karena kan kita juga kan selain mengandalkan reseller, kita juga ada penjualan di toko. Oh, ada tokonya? Kita titip Oh, titip yang tadi di yang dibilang minimarket tadi, toko bakery Oh, tadi oke. gitu. Berarti Sama sistemnya apa tuh kalau toko gitu? ada yang putus, ada yang konsinyasi. Oh, oke. Oke, guys, keren ya. Jadi ternyata untuk bisnis, untuk kita membesarkan omset, ternyata banyak cara gitu ya. Jadi Mbak Uma tadi udah semua dari masukin ya. Dari yang di toko retail, kemudian dari yang marketplace, dari e-commerce juga sudah masuk. Reseller segala macam, sikat semua ya. Karena kenapa? Ini zaman digital, jadi memudahkan teman-teman Iya. untuk memasarkan. Bener ya, Mbak Bi ya? Mau yang nggak pakai modal ya di Instagram nggak pakai modal. Apalagi di TikTok sekarang ya, nggak pakai modal lagi. Cepat viral ya. Yes, benar. Nah, Mbak Uma, sekarang tadi udah jumlah kalian sudah. Terus kemudian Mbak Uma tuh udah merasa sukses belum sih saat ini? Belum. Belum. Kalau belum, apa kategori sukses menurut seorang Mbak Uma? Saya belum bisa membantu banyak orang. Pastinya memang saya tuh kepengen mensejahterakan orang gitu, maksudnya punya karyawan banyak, Iya, salah iya. satunya kan, kemudian bisa membantu banyak orang dengan cara apapun gitu. Itu saya belum bisa melakukan banyak hal untuk itu. Jadi kesuksesannya Mbak Uma lah kalau mau bisa berbanyak manfaat buat Iya. orang lain lebih banyak gitu ya. Nah, Mbak Uma, menurut Mbak Uma, Umben ini dalam 5 tahun ke depan mau seperti apa? Bisnisnya mau dibayar seperti apa ya rencananya? Kalau kita saat ini sih kita sedang menuju atau insya Allah lah kita mau ada ekspor. Oh, oke. Jadi insya Allah yang mohon doanya juga semoga Ekspor segera- kemana nih? Mau kemana rencananya? rencananya sih kemarin kita sudah ketemu bayarnya Oke. itu Vietnam, Oh, ke Qatar Vietnam. sama Amerika. Untuk produk yang mana? Macis. Oh, macis Karena ya memang berarti ini tuh ya. produk unggulan kita. Oh, ini unggulan berarti ya. Dan ini bertahan berapa lama sih kalau misalkan ada dikirim itu berapa lama bertahannya? Kalau di sini sih aku cantumin 6 bulan, tapi sebetulnya Oh, bisa lama ya lebih dari berarti ya? 1 tahun. Kita Bisa sudah- lebih dari 1 tahun. Udah sudah di tes. Oh, guys, lama loh guys. Ini bisa sampai 1 tahun. Jadi kalau buat teman-teman yang mau ngirim, ya boleh lah. Ini kan tahan lama ya. Tapi ini pengiriman berarti harus hati-hati juga ya. Takut ini ya, apa kemasannya ya. Iya, tapi insya Allah sih ini aman. Oh, aman ya. Tahan Oke. banting. Tahan banting ya. Tapi jangan dibanting ya guys. Oke, jadi rencana mau ekspor. Kita doakan ya guys ya, insya Allah nih mudah-mudahan dari Umben ya dan Mbak Uma dan suami bisa ekspornya kemana-mana panjang, makin meluas sehingga nanti bisa kita interview lagi nanti ya. Amin ya. Oke, jadi Mbak Uma ini rencananya mau ekspor. Jadi memang rencana 5 tahun ke depan juga gambarannya bisnis mau dikembangkan terus ya. Iya, terus. Oke, kenapa mau ekspor? Kenapa nggak di dalam aja semua diinikan gitu? Kan dalam juga belum pada semua ke sasar nih seperti ini. Karena memang kita punya harapan yang produk kita tuh kepengennya bisa dinikmati oleh seluruh dunia. Oh, seluruh dunia. Oh, nggak apa-apa. Itu kan visi itu. Sebelumnya juga kan kita pernah kirim sedikit-sedikit kan ke Malaysia, Oke. ke Turki gitu kan. Jadi Responnya bagus tuh ya. ada peluang Oke. kan. Jadi Oke. ya kenapa enggak gitu? Kita coba eksplor yang lebih banyak ke sana gitu. Berarti udah ke Malaysia udah sama Turki sudah berarti sudah berjalan ya. Selama ini sudah berjalan. Ya, kalau Turki sih cuma beberapa kali, tapi kalau Malaysia karena dia sering order melalui marketplace Oh, yang mendukung pengiriman ekspor ke luar Ekspor, negeri, jadi ya dia rutin gitu. Oke. Kalau marketplace berarti dari Umben sendiri ya? Apa dari reseller atau gimana? Dari Umben sendiri. Dari Umben sendiri ya. Oke. Jadi oke. Guys, jadi teman-teman bisa lihat ya. Jadi banyak celah-celah yang memang teman-teman bisa manfaatin karena di e-commerce juga luar biasa saat ini gitu ya. Jadi peluangnya luar biasa ya benar Mbak Uma ya. Oke, Mbak Uma sekarang gini, saya mau tanya apa sih impian Umben ini untuk ada sih ya sesuatu yang impian buat keluarga yang mau didapatkan dari bisnis ini yang belum tapi mau dikejar dari bisnis ini. Ada nggak sih?
pengen membahagiakan semua keluarga. Karena kan saya baru berdua nih mas suami, belum punya anak ya. Jadi khususnya orang tua. Jadi kita tuh pengen bener-bener membahagiakan mereka dan maksudnya memberikan apa yang mereka inginkan gitu. Itu bener-bener kepengennya di situ. Pokoknya gimana caranya ini harus terus berkembang supaya kita bisa mewujudkan apa yang mereka harapkan buat keluarga juga. Amin ya guys, kita doain ya guys, mudah-mudahan dari Umben, dari Mbak Uma dan suami bisa membagikan semua keluarga. Iya. Oke, dan yang pasti juga boleh juga dikirim-kirim kebahagiaan buat Cote Bisnis juga. Oke, Mbak Uma, selanjutnya saya mau tanya begini. Saat ini berarti arti keluarga buat Mbak Uma itu apa ya? Keluarga itu tempat dimana aku bisa menjadi diri aku sendiri, ya kan? Terus dimana bisa mencurahkan segala isi hati. Suka dan duka kita bisa jalani bersama di dalam suatu keluarga. Dan supportnya seperti apa untuk keluarga kalau terhadap bisnis ini gimana Mbak Uma? Keluarga support banget, khususnya orang tua ya. Mereka selalu mendoakan kita supaya gimana caranya kita terus berkembang. Mereka tidak pernah berhenti mendoakan kita gitu. Itu aja sih. Karena orang tua kebetulan kan nggak di sini. Di kampung halamannya masing-masing. Tapi doanya kan pasti sampai kemana ya. Dan itu penting sekali ya doa buat bisnis ini, doa orang tua buat di sini Mbak Uma ya. Guys, yang penting adalah ketika teman-teman punya orang tua itu penting. Lu harus banyak minta doa ya, bukan cuma minta uang ya, minta doa ya. Karena kenapa orang tua harus berikan ya kasih uang lah, mereka nggak minta tapi mereka pasti mengharapkan anaknya sukses semua ya. Oke Mbak Uma, pertanyaan yang mungkin terakhir saya mau tanya gini. Sekarang ini kan banyak bisnis nih, anak-anak milenial segala macam lagi, pokoknya heboh mau berbisnis ya. Mau anak kolonial, mau anak milenial, baby boomer, semua mau bisnis ya. Pada saya gini, apa sih yang perlu disiapin oleh seorang pebisnis ketika dari awal dia jalanin, apa perlu modal atau apa triknya segala macam sampai dia bisa jalanin bisnis ini? Sebetulnya kita harus yakin kuncinya dan jangan takut gagal karena semua bisnis itu kan pasti akan ada resiko. Jadi kita jangan melihat aduh takut gagal, tapi mulai aja dulu dan harus yakin, optimis bahwa apa yang kita rencanakan itu pasti berjalan dengan baik. Dan jangan lupa berdoa. Nah, yakin, optimis, jangan lupa berdoa. Nah, kalau modal gimana? Orang bilang ada modal nih. Nggak ada modal nih misalnya. Seperti yang aku bilang tadi kan bisnis itu nggak usah terlalu muluk-muluk. Kayak aku kan bukan dropshipper. Dia nggak punya modal. Modal kayak promosi aja udah bisa jadi uang gitu. Jadi modal di Instagram aja udah bisa gitu ya. Ya hal kecilnya seperti itu. Jadi nggak usah terlalu mikirin, aduh kita nggak punya modal gimana ya. Jadi mulai dari hal terkecil aja dulu. Kan dari kecil itu bisa jadi besar. Setuju. Karena bisnis itu kan nggak langsung besar. Dari awal kecil dulu ya Bari. Jadi modal terpatahkan ya, nggak perlu modal gede-gede juga ya. Nah kalau soal masalah kolaborasi bisnis kayak misalkan komunitas itu penting nggak sih buat kita mulai bisnis? Penting banget. Semakin banyak kita silaturahmi, sosialisasi dengan komunitas ataupun dengan orang banyak itu penting banget. Karena kan tanpa mereka juga kita nggak ada apa-apanya gitu. Karena dari kita saling kolaborasi kan ada insight baru. Iya, ini yang belum pernah kita lakuin, ini yang sudah kita lakuin. Jadi kita bisa saling memotivasi gitu satu sama lain. Guys, ya itu dari pesan-pesan dari Mbak Uma ya. Jadi artinya biar teman-teman bisa nggak ragu ya, lu yakin aja, optimis. Kemudian tadi minta doa ya, berdoa yang banyak juga. Dan kemudian tadi jangan sampai lupa juga modal pun nggak terlalu penting. Artinya bisa dengan dropshipper tadi ya. Terus komunitas bisnis juga teman-teman harus punya ya. Karena kenapa? Itu bisa mengembangkan, bisa mengevaluasi kita juga, bisa jadi support kita juga. Benar ya Mbak Uma ya? Jadi guys, Mbak Uma, thank you banget ya Mbak Uma ya. Kurang lebih 30 menit kita sudah dengan Mak Cis tadi. Jadi rasanya kayak apa? Nanti gue rasain, gak usah khawatir ya. Sabar, gue yakin lu pasti nanya, harusnya gimana gitu kan. Nanti gue rasain. Mbak Uma, thank you ya. Buat Umben juga ya. Salam juga buat suami ya. Semoga bisnisnya makin luar biasa berkembang ya. Dan berkah ya, buat bermanfaat buat banyak orang ya. Guys, thank you ya. Sudah 30 menit dengan Cote Bisnis ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Guys, ini tadi seperti yang gue janjiin tadi ya di interview bahwa gue mau nyobain nih Mak Cis nih, homemade dari Umben. Katanya sih memang dia bestsellernya ini. Tapi benar nggak sih bestseller? Kita cobain ya. Gak usah khawatir, gue tuh orangnya jujur kalau review ya. Bismillah. Kejunya kerasa banget guys. Jadi benar-benar ini nggak ada apa ya, campuran-campuran itu mestinya nggak ada. Ini benar-benar keju. Gue sampai nambah nih.
Dan bentuknya tadi ya, berulir tadi ya. Nih tadi ada berlayer ya, berlayer loh. Enak gue. Gue rekomen ya buat teman-teman baru punya keluarga ya, orang tua. Ini juga enak juga, giginya udah agak-agak goyang juga bisa nih kayaknya. Karena ini kok renyah ya. Jadi buat teman-teman gue saranin lo pesen aja di Umben ya, Makcis ya. Gue rekomen, apalagi udah pernah ekspor ya. Jadi gue pikir emang ya worth it lah. Ini harga, kalau ini harga berapa ya Mbak ya? Itu Mbak 32 ya, kayak 32.000 ini cocok buat nemenin lu nonton, mau nonton Netflix, mau nonton sinetron, mau nonton apa enak. Pakai teh atau kopi cocok banget ya. Ini gue makan sekali lagi. Nah, lama habis nih. Kalau lu gue syuting terus habis nih ya. Oke. Ini Makcis. Ini ada lagi yang kedua. Koko apa nih, Mbak ya? Koko almond. Koko almond ini gue rasain juga ya. Bismillah. Cepat renyah di mulut ya. Almondnya kerasa, coklat juga kerasa. Ini mau usah pakai kopi lagi, lu teh hangat aja ya, enak nih. Juara, mantap. Nah yang ini, ini bolu keju, bener ya Bapak ya? Tape keju. Apa? Tape keju. Oh tape keju, sorry, tape keju. Oh, bentuknya juga nih kuning banget ya, enak banget nih. Bismillah. Tapenya kerasa banget. Gue bilang gue penyuka tape ya. Gue speechless guys. Kenyang banget, enak. Dengan tiga ini kenyang. Oke, semoga ini bisa menginspirasi lo, bisa pesan aja ke Makcis ya. Thank you guys ya. Pesan-pesan ya jangan lupa. Ini enak banget top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.